Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di bab 2 dengan judul rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan, saya menghimbau kepada adik-adik supaya mengikuti pelajaran saya dan bukunya juga dibuka ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan bisa langsung dilihat di bukunya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan pelajaran kita hari ini, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu mengenai kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kali ini agar pembelajaran kita di sini lebih jelas. Nah, jadi kompetensi dasarnya yaitu satu, meyakini bahwa setiap rezeki telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu terbiasa bersikap taat sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran surah Al-Quraish dan Quran surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami kandungan Quran surah Al-Quraish dan Quran surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai. Jadi, langsung saja memasuki pembahasannya, yaitu yang akan kita bahas pertama kali mengenai Al-Quraish. Nah, baik, berhubung materi kita di sini tentang Al-Quraish, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quraish. Nah, jadi Al-Quraish merupakan salah satu surat yang di dalam Al-Quran. Kemudian, nama Quraisy diambil dari ayat pertama yang berarti kaum Quraisy. Surat Al-Quraish ini terletak pada juz ke-30 dan berada pada urutan ke-106 di dalam Al-Quran. Surat Al-Quraish diturunkan setelah surat At-Tin dan tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka dari itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya kita akan langsung membuka surat Al-Quraish dan membacanya. Nah, tolong adik-adik simak dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, itu tadi adalah bacaan dari surah Al-Quraish. Jadi, adik-adik bisa menyimaknya kembali di dalam bukunya masing-masing supaya nanti adik-adik juga bisa mengetahui bacaan yang terdapat pada surat Al-Quraish tersebut. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga tentang arti dari surah Al-Quraish. Nah, di sini jadi artinya yaitu karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai kandungan surah Al-Quraish. Nah, di sini surat Al-Quraish merupakan surat yang berisi tentang kisah kaum Quraisy. Kaum Quraisy merupakan suku besar yang ada di Makkah. Mereka mendapat kehormatan dan kemuliaan untuk menjaga Baitullah, yaitu Ka'bah. Rasulullah juga termasuk ke dalam keturunan yang berasal dari kaum Quraisy.
Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Rasulullah itu juga termasuk dari keturunan kaum Quraisy. Kemudian, poin yang perlu kita ketahui dalam pembahasan ini yaitu salah satu kebiasaan kaum Quraisy. Salah satu kebiasaan kaum Quraisy adalah melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Tujuan utama mereka melakukan perjalanan pada musim panas untuk berdagang ke negeri Syam. Kemudian, adapun pada musim dingin, kaum Quraisy pergi ke negeri Yaman. Dalam perjalanan tersebut, kaum Quraisy mendapatkan rezeki dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kandungan dari Al-Quraisy selanjutnya yaitu rezeki dari Allah yang tersirat dalam surat ini adalah keamanan serta hilangnya rasa lapar dengan adanya makanan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam kehidupan, rezeki tidak hanya berupa harta atau materi, namun juga rasa nikmat yang dialami, seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kedamaian, serta keharmonisan dalam kehidupan, kehormatan, dan kemudahan. Nah, yang telah kita jalani selama hidup di dunia ini, dan itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita itu merasa tidak punya uang dan lain sebagainya, maka kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena di situ kita masih bisa makan, bisa minum, masih mempunyai keluarga yang bahagia, terus dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik. Nah, itu tadi termasuk salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut kita itu bukan rezeki. Nah, itu adalah salah satunya ya. Jadi, yang dimaksud dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yaitu keseluruhan. Jadi, Allah itu melimpahkan rezeki kepada kita itu sangat banyak. Hanya saja kita itu kurang mensyukurinya. Maka dari itu, setelah kita mempelajari kandungan dari surah Al-Quraisy, maka hendaknya kita itu ya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saya maupun adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.